Kita gunakan ambil video. Saya rasa untuk kualitasnya bagus ini teman-teman ya, tajam ya. Ini 15 cm. Jadi ini adalah jarak makro yang disarankan teman-teman, 15 cm seperti ini. Kalian bisa lihat ya, untuk detail tulang daunnya jelas sekali dan kelihatan kontras ya dengan background. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya, kita healing tipis-tipis sambil ya sedikit share ya ke kalian semuanya mengenai traveling gear. Nah, di sini saya akan membahas sebuah lensa yang sering saya pakai karena dia ini compact ya, kecil, dan saya merasa cocok membawa lensa ini untuk keperluan traveling dan juga street fotografi ya. Nah, ini adalah Canon 22 mm. Dia punya bukaan lensa di f2 maksimumnya. Nah, ini ada logonya STM, jadi stepping motor ya. Nah, nanti kita akan coba menggunakan Canon EOS M6. Gimana hasilnya? Langsung aja teman-teman simak videonya sampai selesai. Ya, jadi aneh tampilannya ya teman-teman. Imut, pesek gini ya. Ya, tapi kalau kita lihat dari segi fungsionalnya ya, dia ini cocok sekali untuk dibawa traveling karena nggak banyak makan space di tas gear kita ya. Mantap nih. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya, tutup lensa depan dan belakangnya. Ya, seharusnya kalian nggak boleh terlalu lama mengekspos lensa depan dan lensa belakangnya ya selama ini. Tapi untuk konten oke lah ya buat kalian semuanya. Nah, jadi keunggulan dari lensa ini yang pertama adalah dia punya focal length di 22 mm. Ini kalau di full frame dia equivalent to 35 mm ya. Nah, dengan focal length 22 mm APS-C ini sangat fleksibel untuk foto landscape, street fotografi, dan juga portrait tipis-tipis teman-teman ya. Jadi kalian masih bisa mendapatkan bokeh menggunakan lensa ini. Untuk kalian yang sering ambil foto-foto street fotografi, saya rasa kalau kalian mengkombinasikan kamera kalian menggunakan lensa ini nggak intimidatif ya teman-teman. Jadi dia ini lensa kecil, tipis gitu ya. Makanya banyak yang menyebut ini lensa pancake. Beda lagi kalau kalian keperluannya untuk kebutuhan profesional ya. Saya rasa lensa ini kurang membuat kalian terlihat stand out gitu ya. Lalu yang kedua, dia ini murah ya teman-teman. Harganya itu sekitar 2 jutaan aja. Kalau harga secondnya itu di sekitar 1,5 sampai ke 2 juta. Lalu base plate-nya ini metal. Jadi harga segitu kalian bisa dapatkan build quality yang mantap, oke sekali. Kalau untuk pilihan warnanya sih saya kurang paham ya teman-teman. Ini saya punya yang dark gray atau abu-abu tua. Lalu kalau kita ngomongkan aperture-nya, dia ini bukaannya cukup lumayan besar lah ya kalau dibandingkan dengan lensa kit. Jadi kalau kalian menggunakan lensa ini, otomatis kalian akan merasakan upgrade yang luar biasa mengenai kualitas gambar atau video kalau dibandingkan dengan lensa kitnya. Lensa kitnya ini dia punya f3,5. Nah, kalau ini bukaannya di 2. Dia bisa menangkap lebih banyak cahaya kalau dibandingkan dengan nih lensa kitnya, sehingga untuk kondisi low light dia pastinya lebih baik ya kalau dibandingkan dengan itu bawaannya ya. Lalu dia punya 7 blade aperture, sehingga untuk bokehnya juga saya rasa cukup unik ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat tuh blade-blade-nya ada di situ. Ini sorry ya kalau agak kotor karena memang lagi kita pakai, dan saya suka sama hasilnya teman-teman. Dia ini tajam, saturasinya oke, kontrasnya tajam. Nah, khususnya untuk di f2,8 sampai ke f5 itu tajam-tajamnya gambar kalau menggunakan lensa ini. Dan di sini ada tulisannya ini ya, STM ya. Jadi ini sudah stepping motor, dia cepat dan senyap, cocok untuk pengambilan video. Ya.
Jadi nggak ada suara ngikuk gitu ya. Jadi oke lah ini teman-teman. Dengan harga 2 jutaan atau secondnya di 1,5 juta, nah kalian bisa mendapatkan upgrade lensa untuk kamera Canon kesayangan kalian. Oke ya, langsung aja kita tes menggunakan Canon EOS M6. Oke, kali ini kita ambil video menggunakan lensa kit bawaan dari Canon EOS M6. Ini 15 mm nya ya yang kita pakai. Jadi pastinya kalau kita ganti ke 22 mm, nah ini akan lebih ngezoom ya, lebih wide yang lensa kit bawaannya. Makanya untuk vlogging saya sarankan teman-teman gunakan tongsis atau tripod tambahan ya. Tapi nanti ya teman-teman lihat aja lah ya gimana kualitasnya dan juga framingnya ketika menggunakan lensa ini. Apakah sudah cukup untuk kalian? Ya sudah, nggak usah pakai tripod. Oke, jadi seperti ini ya kalau kita gunakan lensa bawaannya. Oh ya, untuk settingnya videonya ini kita gunakan Full HD 60 fps dan modenya auto ya, kreatif auto, bawaan dari Canon EOS M6. Saya nggak akan melakukan color grading di videonya maupun di foto-foto yang akan kita ambil. Oke teman-teman, langsung aja kita ganti menggunakan Canon 22 mm lensa pancake yang imut tapi cukup powerful menurut saya. Yuk langsung aja kita ganti. Cap. Dia sedikit lebih ngezoom kalau dibandingkan dengan lensa kit yang 15 mm nya. Tapi menurut saya sih untuk handheld ya, cukup lumayan banyak ya untuk ini ya, landscape yang bisa kita ambil di sekitar wajah kita. Kalau kita mau vlogging ya, seperti ini hasilnya. Ya, saran saya sih kalau kalian pengen lebih wide lagi, lebih banyak lagi lingkungan atau landscape yang terekam, kalian bisa gunakan mini tongsis yang nggak terlalu panjang ya, sekitar 30 cm gitu aja udah mantap sekali teman-teman. Ya, kita coba untuk jalan. Apakah stabilisasinya, ini nggak ada stabilisernya ya, cuman dia STM ya teman-teman. Atau autofokusnya sudah menggunakan stepping motor. Nah, seperti ini ya. Tadi kita berada di tempat yang panas, sekarang di tempat yang lumayan teduh. Seperti ini kualitasnya, teman-teman. Oh ya, nanti di post processingnya saya nggak akan melakukan color grading ya. Langsung saya potong-potong aja videonya, lalu saya render. Oke. Nah, seperti ini kalau kita gunakan untuk vlogging. Oh ya, sorry ya kalau pencahayaannya nggak konsisten karena saya nggak menggunakan manual setting yang manual, karena di sini suasananya hutannya ada yang teduh, ada yang panas, kadang mataharinya bergerak. Jadi ribet. Langsung aja saya gunakan mode auto seperti ini teman-teman. Nah, oke. Saya akan coba ambil beberapa footage video. Ini handheld ya. Saya nggak gunakan gimbal, nggak gunakan tripod. Nah, ini ya, kalau kita gunakan ambil video, saya rasa untuk kualitasnya bagus ini teman-teman ya, tajam ya. Padahal kita gunakan bukaan yang maksimal nih. Jadi kalau infonya teman-teman sih, kalau pengen dapat tajamnya itu digunakan bukaan 2,8 ya. Oke, kita coba ambil makro ya. Nah, ini kebetulan ada apa nih? Halo. Nah, ada kupu-kupu kecil. Ini ya. Kita ambil dari jarak sekitar 10 cm nih, teman-teman. Kita mundur dikit ya. Nah, gini. Ini 15 cm. Jadi ini adalah jarak makro yang disarankan, teman-teman. 15 cm seperti ini. Kalian bisa lihat ya, untuk detail tulang daunnya jelas sekali dan kelihatan kontras ya dengan background dan juga pencahayaannya. Nih, mantap. Oke, kita coba cari objek lain. Nah, gimana kalau air terjunnya ya, air terjun mini. Coba kita
lihat di air. Nah itu mungkin teman-teman bisa lihat ya, ikannya kecil-kecil. Nah ini kalian bisa lihat ya detailnya daun yang sudah lapuk seperti ini. Oke, mungkin sekarang saya akan kasih contoh beberapa footage foto supaya teman-teman lebih yakin lagi ya. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Teman-teman, jadi itu tadi ulasan kita mengenai lensa Canon 22mm f2. Menurut saya sih untuk ketajaman gambarnya lalu kualitasnya ini sudah lebih dari cukup ya. Ini kondisi backlight nih teman-teman ya. Dan seperti ini kualitasnya. Nah, ya. Saya rasa untuk harga 2 jutaan kita sudah dapat lensa seperti ini. Itu benar-benar best buy ya teman-teman. Lensa 22mm ini multifungsi ya, bisa kalian gunakan untuk foto, untuk video ya, street fotografi, food vlogging, foto-foto makanan, bahkan untuk portrait pun saya rasa dia juga masih menghasilkan gambar yang proper ya teman-teman. Lalu yang kedua, karena dia sudah STM, yang saya rasakan walaupun ya ini saya pegang handheld ya, kalau saya rasakan dia ini ada getaran atau pergerakan ketika berubah fokusnya ya. Ini saya bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam lensanya. Tapi dia nggak menimbulkan suara apapun ya, nggak bikin suara apa kayak ada sesuatu yang bergeser gitu, enggak. Jadi ini mantap sekali teman-teman. Jadi kalian kalau mau ambil video pun ya oke sekali. Ya, saya rasa itu aja ya teman-teman ulasan kita, dan semoga kalian sudah nggak bingung lagi setelah beli kamera mirrorless Canon gitu ya. Kalian mau upgrade ke bagian apanya dulu? Ya, saran saya yang pertama audionya dulu ya, baru ke lensa ya. Oke, saya rasa itu aja, dan jangan lupa untuk terus berkarya, tetap konsisten, jangan gampang menyerah, karena ya untuk jadi konten kreator itu nggak gampang dan butuh konsistensi yang luar biasa. Kalian bisa cek channel utama saya di DND Workshop, khususnya untuk kalian yang suka dunia teknik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.